It's you, it's always you. If I'm ever gonna fall in love, I know it's gonna be you. It's you, it's always you. Met a lot of people, but nobody feels like you. So please don't break my heart, don't tear me apart. I know how it started. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bu Zulfa Ismawati MPD selaku dosen matkul bahasa Indonesia, yang saya sayangi teman-temanku kelas manajemen dakwah 1B. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wildan Al-Babrojabi dari kelas manajemen dakwah 1B nomor absen 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3 yang berjudul diksi atau pilihan kata, ejaan, kata, dan istilah. Kaidah makna. Kaidah makna dalam pilihan kata mengacu kepada syarat tepat pilihan kata sebagai simbol, objek, pengertian, atau konsep yang meliputi berbagai aspek makna. Makna adalah menghubungkan antara bentuk bahasa dan objek atau sesuatu yang diajinya. Ada dua jenis makna yang penting, yaitu makna leksikal dan makna gramatikal. B. Penggunaan pilihan kata atau diksi. Penggunaan pilihan kata atau diksi sangatlah penting dalam sebuah karangan tulisan. Tujuannya adalah agar setiap kata yang digunakan dalam penyampaian sebuah kesan bisa sesuai dengan konteksnya, supaya tidak terjadi kesalahan antara pembaca ataupun pendengar. Terbatasnya kosakata yang dimiliki seseorang dapat membuat seseorang kesulitan dalam berkomunikasi antar sesama. Kemampuan pengguna bahasa dalam berkomunikasi juga dapat mempengaruhi ketepatan pilihan kata. Oleh sebab itu, seseorang harus mengetahui dan memahami bagaimana cara menggunakan sebuah kata dalam berkomunikasi. Diksi digunakan jika ada beberapa kata yang hampir sama. Diksi juga sangat berpengaruh dalam penyampaian ke sebuah konsep ataupun hasil pemikiran. Adapun pengertian diksi menurut KBBI adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Diksi menurut para ahli. 1. Boris Karloff. Diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum. 2. Hari Murti. Diksi adalah pilihan kata atau mengenal pengertian kata-kata makna yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat, dan gaya penyampaian kata lebih baik sesuai situasi. 3. Andre. Diksi adalah penggunaan kata yang sesuai dalam mewakili pikiran dan juga perasaan yang ingin dinyatakan dalam suatu pola untuk kalimat. Beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli menyimpulkan bahwa penggunaan diksi atau pilihan kata merupakan sebuah gagasan yang mengandung makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif dan makna konotatif untuk membedakan beberapa kata. C. Jenis diksi. Berdasarkan maknanya. A. Makna denotatif dan makna konotatif. Istilah dari makna denotatif dan konotatif telah kita jumpai dalam beberapa hal, terutama yang kita jumpai dalam ilmu bahasa Indonesia. Menurut Krida Laksana menyatakan bahwa denotatif ialah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas hubungan lugas antara satuan bahasa dan wujud di luar bahasa yang diterapi oleh satuan bahasa itu secara tepat. Makna denotatif bersifat umum, sesuai dengan apa adanya, memiliki arti sebenarnya, dan juga bersifat langsung. Sedangkan makna konotatif adalah lawan dari makna denotatif yang mengandung makna kiasan dan tidak mengandung makna sesungguhnya. Contoh penggunaan makna denotatif yaitu
Ani anak yang menjadi juara di kelasnya karena dia belajar dan patuh terhadap gurunya. Setiap hari Budi bekerja keras, bekerja dari pagi sampai sore agar dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh penggunaan makna konotatif yaitu Adi mempunyai banyak teman karena dia anak yang ringan tangan. Ringan tangan di sini jelaskan bahwa kata ringan dengan tangan mempunyai makna suka menolong. Jadi Adi suka menolong temannya. 2. Rama selalu diajarkan sopan santun dan juga rendah hati oleh orang tuanya. Kata rendah hati mempunyai makna tidak sombong. Jadi Rama tidak sombong terhadap orang tua. Berdasarkan leksikal ada 3, yaitu A. Antonim. Antonim adalah ungkapan atau kata yang menyatakan kebalikan atau pertentangan dengan kata yang lain. Contoh, boros lawan kata hemat. B. Sinonim, ungkapan atau kata yang mempunyai arti dan makna yang sama dengan kata lain. Contoh, ahli sama dengan pakar, bergaul sama dengan berteman. C. Homonim, kata yang mempunyai lafal dan penulisan yang sama tetapi memiliki arti yang berbeda. Contoh, genting, genting atap rumah, genting keadaan. 4. Homofon, kata yang punya cara pelafalan yang sama tetapi beda penulisan dan maknanya. Contoh, bank dengan bank. Bank di sini ada yang menyimpulkan tempat penyimpanan uang dan bank di sini panggilan untuk kakak laki-laki. Homograf, kata yang punya cara penulisan yang sama tetapi berbeda bunyi dan maknanya. Contoh, seri pada digunakan untuk gigi dan seri digunakan untuk hasil imbang. Polisemi, satuan kata atau bahasa yang memiliki banyak arti. Contoh, kepala. Di sini kepala banyak, kepala sekolah dan kepala. Hipernim, kata yang mewakili banyak kata lain dan dapat menjadi kata umum dari penyebut kata-kata lainnya. Contoh, buah, warna, ikan. Hiponim, kata yang terwakili artinya oleh kata hipernim. Contoh, jeruk, mangga, biru, merah. D. Hakikat ejaan. Beberapa daerah di Indonesia memiliki bahasa yang berbeda-beda dan juga ejaan yang berbeda-beda. Pentingnya kaidah ejaan dalam tata tulis menjadi acuan bahwa kesalahan pembaca dalam menanggapi suatu gagasan disebabkan oleh kesalahan dalam penggunaan ejaan. Beberapa tahun sebelum Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia melakukan pengubahan ejaan untuk penyempurnaan ejaan. Pengertian ejaan menurut KBBI adalah cara penggambaran bunyi-bunyi atau kata, kalimat dan sebagainya dalam bentuk tulisan serta penggunaan tanda baca. Sekarang ini ejaan yang digunakan dalam bahasa Indonesia sudah berubah dan berkembang dari masa ke masa. Ejaan yang berlaku saat ini adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau dikenal dengan beberapa ejaan yang digunakan sebelum PUEBI adalah ejaan Van op Hu Ijeksen, ejaan Republik, ejaan Baruan, dan ejaan Melindo dan ejaan baru. 1. Ejaan Van op Husen. Penggunaan ejaan bahasa Melayu yang ditulis menggunakan huruf Latin telah dirancang oleh JHV Van op Hu Ijeksen bersama Engkau Nawawi dan juga Muhammad Tabim pada tahun 1896. 2. Ejaan Republik. Ejaan Republik ini telah menggantikan ejaan Van op Huijsen yang telah mengalami perkembangan. Ejaan Republik juga dikenal sebagai ejaan Suwandi karena pada saat itu ejaan ini disahkan oleh menteri yang bernama Mr. Suwandi. Pada saat itulah disusun ejaan yang lebih sederhana agar mudah dalam penggunaannya. 3. Ejaan pembaharuan. Ejaan ini belum diresmikan, akan tetapi adanya penggunaan EYD pada tahun 1972 diawali dengan ejaan ini. Landasan pembaharuan ini adalah munculnya rasa prihatin Menteri Muhammad Yamin kepada bahasa Indonesia dan beliau mengadakan Kongres Bahasa Indonesia di Medan. 4. Ejaan Melindo. Ejaan ini dibentuk karena adanya penggabungan aturan digunakannya huruf Latin di Indonesia oleh Persekutuan Tanah Melayu tahun 1959. 5. Ejaan baru.
Menteri Kebudayaan Sarino Mangun Pranoto telah mengesahkan konsep ejaan baru pada tanggal 19 September 1967. Program pembukaan bahasa Indonesia secara menyeluruh telah disusun oleh Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Para kalangan juga telah mengkaji ejaan ini. Sekian presentasi yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, jelaskan tentang ejaan yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1972, Indonesia telah menggunakan dan memakai ejaan yang disempurnakan atau biasa disebut dengan ejaan. Ejaan ini telah diresmikan oleh putusan Presiden pada nomor 57 tahun 1972. Seiring berjalannya waktu, ada banyak perubahan dalam penggunaan EYD atau ejaan yang disempurnakan, yaitu sejak tahun 1988 dari tahun 2009. Dari perubahan masing-masing tahun, huruf EYD memiliki ciri khusus. EYD yang digunakan di Indonesia lebih dari sepertiga abad. Ada 4 hal yang diatur di dalam kaidah umum EYD, yaitu yang pertama, pemakaian huruf, yang kedua penulisan kata, yang ketiga pemakaian huruf, dan selanjutnya adapun pemakaian huruf itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama huruf abjad, yang kedua huruf vokal, yang ketiga huruf konsonan, yang keempat huruf diftong, yang kelima huruf konsonan, yang keenam huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Secara umum penggunaan huruf kapital diterapkan pada yang pertama biasanya diterapkan pada penulisan nama agama, kitab suci atau Tuhan. Misalnya ya teman-teman, Islam, Buddha, Kristen, Hindu. Pada awal kata itu dikasih huruf kapital, Buddha, Islam, Kristen, Hindu. Terus yang kedua, penggunaan biasanya dilakukan di nama suku, bangsa, dan bahasa. Semisal suku Jawa, suku Bugis, dan suku Madura. Itu dua kata, suku dan Jawa, suku dan Bugis, suku dan Madura itu diawali dengan huruf kapital. Baik, contoh yang ketiga, nama kehormatan dan nama orang. Misalnya, Insinyur Soekarno diawali dengan huruf kapital, yaitu yang Insinyur I-nya besar, dan Soekarno S-nya juga besar. Yang keempat, pakai pada penempatan nama geografi, dokumen resmi, dan judul buku. Misalnya ya teman-teman, Laut Jawa itu nama geografi, yaitu L-nya besar dan Jawanya juga besar, J-nya awalan huruf kata. Selain itu, penggunaan huruf kapital diterapkan penulisan awal kalimat, awal petikan langsung, hubungan keakraban, dan penulisan kata. Lanjut bab yang selanjutnya tentang kekurangan dan kelebihan ejaan bahasa Indonesia pada masa zaman sekarang. Sebuah ejaan disebut dengan baik kalau sebuah huruf hanya digunakan untuk lambang sebuah bunyi atau sebaliknya. Ejaan bahasa Indonesia masih berlaku sekarang belum memenuhi kriteria sebagai berikut. Semisal huruf E digunakan untuk lambang dua bunyi yang berbeda, yakni huruf E dan huruf A. Coba kita bandingkan ya. Kita bandingkan dengan kata teras. Kata teras sebagai saya masukkan kepada kalimat, yaitu kalimatnya upacara dihadiri oleh penjabat teras dari Tulungagung. Yang kedua, mari kita menikmati pemandangan di teras. Beda ya teman-teman. Upacara dihadiri oleh penjabat di teras Tulungagung, dari penjabat teras Tulungagung. Yang kedua, mari kita menikmati pemandangan di teras. Baik, contoh yang kedua yang belum memenuhi kriteria, yaitu huruf K digunakan untuk lambang K atau bunyi hamzah, yakni bunyi dalam ejaan lama dilambungkan dengan tanda apostrof atau tanda petik 2.
Contoh sebagai berikut. Huruf K, contohnya kapak. Kalau yang berbunyi hamzah ditulis bapak. Jadinya beda ya. Kapak sama bapak itu beda. Next, contoh yang kedua yaitu raksasa dan rakyat. Yang memakai K raksasa, terus memakai hamzah rakyat. Beda ya teman-teman, raksasa sama rakyat. Seakan-akan itu kayak ada petiknya gitu. Yang contoh yang ketiga yang belum memenuhi kriteria yaitu penggabungan huruf untuk melambangkan sebuah bunyi. Penggabungan huruf itu dimaksud sebagai berikut, yaitu huruf eng seperti kata bilang, sayang, centang. Huruf eng seperti kata bilang, sayang, centang. Terus yang huruf nya, N sama Y seperti kata penyanyi, penyemangat, dan minyak. Yang huruf KH seperti contoh khusyuk, khutbah, dan khianat. Meskipun masih ada dipakai sebuah huruf untuk lambang dua bunyi yang beda, atau dipakai juga penggabungan dua huruf untuk melambangkan sebuah bunyi, tetapi secara keseluruhan dapat kita sebutkan sistem ejaan bahasa Indonesia jauh lebih baik daripada sistem ejaan bahasa Indonesia sebelumnya. Next, subbab yang selanjutnya yaitu masih ditaati. Ejaan tidak hanya mengatur tentang pelambangan bunyi bahasa dengan huruf-huruf dan tanda-tanda lainnya. Akan tetapi, ejaan juga mengatur tentang penulisan bahasa secara keseluruhan. Negara Indonesia sudah memperlakukan sistem ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan sejak tahun 1972. Namun, sampai saat ini masih banyak kaidah yang belum ditaati. Sebagai berikut, yang pertama tentang pemenggalan kata. Ketika kita sedang menulis, tentunya ada beberapa kata yang harus dipenggal, misalnya karena pindah garis atau masalah yang lain. Kita telah mempelajari cara pemenggalan dan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan atau biasa kita sebut dengan EYD. Akan tetapi masih banyak kesalahan yang terjadi. Contohnya kata keprok, kata keprok dengan kata caplok dipenggal menjadi ke spasi pro. Itu salah ya teman-teman ya. Terus ya atau itu contoh yang selanjutnya itu yaitu kata caplok, ca spasi plok. Itu salah ya teman-teman. Jadi cara pemenggalan yang benar itu adalah kep terus garis bubuk pro, itu lagi benar. Jadi bukan ke terus garis bubuk pro gitu, salah. Jadi yang betul itu kep terus garis tidur pro gitu. Terus dengan, biasanya kita kalau kita sedang menulis dengan itu biasanya deng terus spasi an. Itu salah ya teman-teman. Yang betul itu adalah de spasi ngan gitu ya. Biasanya kalau apa kita lagi menulis itu kalau enggak cukup di halaman yang selanjutnya itu kan kita harus di bawahnya di kertas itu biasanya tuh deng terus seret an gitu. Itu salah ya. Yang betul itu adalah de terus garis tidur terus lanjut ke bawahnya ngan gitu ya teman-teman. Terus lagi ada penulisan yang sering dipenggal yang seumpamanya kata geografi, biografi. Lah itu kalau kita sedang menulis itu yang betul itu geografi, bukan biasanya kita itu geografi gitu. Salah ya teman-teman biasanya. Terus itu yang betul itu geografi. Terus lanjut yang contoh yang kedua biografi. Biografi itu biasanya biografi gitu, bukan biografi. Biografi itu salah ya teman-teman. Pemenggalan kata yang kedua adalah penulisan kata depan dan partikel.
Dalam penulisan di dan ke harus terpisah dengan kata yang mengikutinya, sedangkan awalan di dan awalan ke harus digabung dengan kata dasar. Contohnya, kata dasarnya di laut, ke rumah. Itu di laut itu di, setelah di itu spasi laut, terus sih ke rumah, ke setelah ke itu spasi, dan ya di rumah dan ke rumah. Terus yang pada awalan kata itu diusir diusir dan kemasukan itu tidak dipenggal ya, jadinya diusir langsung, diusir dan kemasukan. Baik, kita lanjut. Penulisan partikel pun dirangkai dengan kata penggabungan seperti meskipun, adapun, biarpun, dan walaupun. Akan tetapi ketika partikel itu berarti juga kita harus memisahkan penulisannya dari kata yang mendahulinya. Contohnya, kalau emak pergi, aku pun juga mengikutinya. Kalau emak pergi, aku pun akan mengikutinya. Kalau emak pergi, aku pun akan mengikutinya. Begitu ya teman-teman. Lanjut yang ketiga, yaitu penulisan gabungan kata. Kaidahnya adalah ketika unsur yang digabungkan itu berdiri sendiri, maka penulisannya dipisah. Contohnya, makna berdiri sendiri itu misalnya sudah ya hak itu sudah menjadi satu kata gitu loh teman-teman. Kacamata itu kan berdiri sendiri, maka penulisannya kaca, cuma yang awalan katanya itu yang memakai huruf kapital ya teman-teman. Kacamata berarti yang besar itu cuma K-nya. Bola voli yang besar cuma B-nya. Terus buku tulis itu juga yang besar itu juga B-nya. Sebaliknya, jika unsur yang tidak bisa berdiri sendiri nih teman-teman, maka penulisannya disatukan. Contohnya antar muka yang aslinya antar muka itu juga nggak ada spasinya ya teman-teman, tapi awal katanya harus huruf kapital. Antar kata, prakerja, tunawisma, dan tunarungu. Baik, yang keempat yaitu penulisan kata ulang. Kata ulang merupakan bentuk kata yang dihasilkan dari proses perulangan. Cara penulisannya, perulangan kata dasar dengan menambahkan tanda hubung antara keduanya. Contohnya, jalan-jalan kita kasih tanda hubung dengan strip atau biasa kalau anak kecil itu nyebutnya itu garis bubuk gitu. Jalan-jalan, J-nya besar, terus garis bubuk jalan, terus makan juga M-nya besar, terus dikasih setelah makan yang huruf yang kedua kalinya yang berulang itu dikasih garis bubuk ayah atau garis hubung. Terus perulangan yang berimbuhan terletak pada kata ulang yang berawalan dan berakhiran. Yang kelima yaitu tentang kata berimbuhan. Dalam proses dibentuknya sebuah kata turunan atau yang lainnya, seringkali terjadi perubahan bentuk atau bunyi pengucapannya karena proses penggabungan. Contohnya teman-teman, meng menjadi mem. Misalnya, membeli, memukul, dan memfitnah. Yang kedua, meng menjadi men, yaitu mendapat. Terus meng menjadi men itu menyusui. Dan lanjut yang keenam, penggunaan tanda baca. Seringkali kita dapat masalah dalam penggunaan tanda baca. Misalnya ya teman-teman, yang pertama penggunaan tanda titik dua dan tanda kutip pada kalimat langsung. Yang kedua, penggunaan tanda titik pada singkatan nama orang, jabatan, dan atau nama lembaga. Yang ketiga, penggunaan tanda koma dan pemerincian. Yang keempat, penggunaan tanda hubung pada akhir baris dan pada gabungan kata yang maknanya meragukan. Baik, sekian dari saya. Pembahasan selanjutnya tentang pemakaian kata akan dijelaskan kepada Mbak Silvina. Sekian.
Pemakaian kata. Pemakaian kata. Kata adalah kumpulan dari beberapa huruf yang mempunyai arti dan juga makna. Kata berfungsi sebagai penyusun kalimat, frasa maupun klausa. Kata merupakan unsur terkecil dari sebuah bahasa. Dalam berbagai lapangan kehidupan juga menggunakan kata. Kata yang digunakan tentunya mempunyai arti dan juga makna yang berbeda sesuai dengan konteks pembicaraannya. Dalam setiap kata yang dipakai tidaklah selalu sama, akan tetapi juga mereka menggunakan kata-kata yang berbeda. Seorang guru memakai atau menguasai kata yang berbeda dengan seorang penjual. Seorang dokter memakai kata yang berbeda dengan seorang petani. Perbedaan terjadi di antara kalangan manusia dalam hal pengucapan atau penguasaan kata, disebabkan oleh perbedaan dalam pemakaian kata dalam karangan ilmiah. Yang selanjutnya adalah pemakaian kata yang baik, unsur terkecil dari sebuah bahasa. Dalam berbagai lapangan kehidupan juga menggunakan kata. Kata yang digunakan tentunya mempunyai arti dan juga makna yang berbeda sesuai dengan konteks pembicaraannya. Dalam setiap kata yang dipakai tidaklah selalu sama, adalah pemakaian istilah. Istilah merupakan unsur bahasa yang dijadikan sebagai bagian konstruksi yang lebih luas, seperti pada kalimat. Arti dari istilah adalah penggabungan dari beberapa kata yang memiliki makna khusus dan digunakan dalam ranah pendidikan atau keilmuan tertentu. Dalam penulisan karya ilmiah yang baik, penggunaan istilah sangatlah penting. Karya yang menggunakan istilah dapat mencerminkan bidang yang dibahas. Selain sifat internasional, salah satu sifat yang dimiliki adalah sifat nasional. Sifat yang dimiliki istilah adalah monosematis. Ada 3 sumber diambilnya istilah bahasa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama adalah istilah bahasa Indonesia yang diambil dari kata bahasa Indonesia itu sendiri. Yang kedua adalah istilah bahasa daerah penting dalam bahasa. Selanjutnya, meng tambah adopsi sama dengan mengadopsi. Selanjutnya, meng tambah kelola sama dengan mengelola. Yang kedua adalah kata berimbuhan me. Contoh, me tambah cuci sama dengan mencuci. Me ditambah tabrak sama dengan menabrak. Me tambah tiup sama dengan meniup. Yang selanjutnya adalah kata berimbuhan men. Contoh, men tambah sama dengan menambah. Men tambah colek sama dengan mencolek, dan lain-lain. Kemudian adalah pemilihan kata yang baik. Dalam hal ini, pemilihan kosakata sangatlah menentukan proses komunikasi yang baik. Oleh karena itu, kita sangat memerlukan perluasan kosakata dengan melakukan berbagai hal seperti 1. Menggunakan kamus umum dan kamus sinonim dengan baik. Yang kedua, mempelajari dan juga menggunakan kata-kata baru dalam penulisan. Yang ketiga, berusaha membaca artikel, tulisan maupun jurnal untuk menambah wawasan. Dalam penulisan ilmiah ada beberapa kata yang dipilih dan harus memperhatikan syarat-syarat tertentu seperti kelayakan, ketepatan, kecermatan, dan kecergasan. Kemudian adalah bahasa daerah atau serumpun. Bahasa daerah dapat dimasukkan ke dalam istilah jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, cocok karena konotasinya. Dan yang kedua adalah lebih singkat daripada bahasa yang asli. Dan yang terakhir adalah bahasa asing. Memasukkan istilah bahasa asing dapat dipertimbangkan dengan syarat. Yang pertama, cocok karena kondisinya. Yang kedua, singkat daripada terjemahannya. Yang ketiga, karena keinternasionalannya. Dan yang terakhir adalah karena padan kata.